semoga dalam RAT Cianjur ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan semoga Koktel dan Cianjur bisa bersinergi, berkolaborasi untuk meningkatkan revenue. Dan tidak lupa juga semoga bisa mensejahterakan anggotanya. Amin. SHU-nya bisa meningkat ya Bapak Ibu. Amin. Ya, mungkin dari saya itu Bapak Ibu, semoga Singkat padat. ini berjalan dengan lancar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ketua Dikopindah Kabupaten Cianjur, terhormat Pembina Kopindah Kabupaten Cianjur, terhormat yang menghormati Ketua Koperasi Kopindah Cianjur, yang kami hormati pengawas dan pengurus Koperasi Kopindah Cianjur, Bapak Ibu tamu undangan dan anggota koperasi yang kami banggakan. Haji Komarudin SOS MSI. Beliau tidak dapat hadir di acara ini karena beliau ada acara keluarga yang tidak dapat ditinggalkan, dan semoga tidak mengurangi kehebatan acara pada hari ini. Karena RAT itu wajib ya dilaksanakan paling sedikit itu 1 kali dalam 1 buku sesuai dengan amanat dalam pasal 25 bab 4 Undang-Undang tahun 2000 Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 mengurus operasi Kopindah ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami selalu mengingatkan kembali ketujuh prinsip dalam berkoperasi, yaitu yang pertama adalah keanggotaannya bersifat terbuka. Jadi prinsip utama itu adalah yang bersifat sukarela ya dan terbuka. Jadi keanggotaannya itu harus siapa saja boleh bergabung menjadi anggota tanpa memandang status sosial ekonomi. Kemudian kedua, pengelolaannya dilakukan secara demokrasi. Jadi setiap anggota itu bebas berpendapat sesuai dengan aturan yang jelas. Kemudian juga ada yang ketiga, pembagian SHU ya. Nah, pembagian SHU ini dilakukan secara adil sesuai dengan besarannya jasa setiap anggota, yaitu dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Kemudian yang keempat adalah pemberian barang jasa. Nah ini yang terbatas terhadap modal. Jadi koperasi memberikan timbal balik ya kepada anggota yang telah menanamkan modalnya. Kemudian yang kelima adalah kemandirian. Kemudian yang keenam pendidikan berkoperasi. Yang terakhir adalah kerjasama antar koperasi. Nah itulah prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam mengelola perkoperasian. Pengurus, pengawas, bapak dan anggota yang dicintai dan kami banggakan, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan rapat anggota tahunan tahun 2023. Bapak dan sekalian, yang pertama tentu kami ucapkan apresiasi yang sangat luar biasa kepada pengurus yang telah dapat menjalankan kewajiban organisasinya melaksanakan rapat anggota tahunan. Karena tadi disampaikan jumlah koperasinya banyak, terus kemudian terbagi menjadi dua Bapak Ibu sekalian, ada yang aktif dengan yang tidak aktif. Yang aktifnya lagi yang melaksanakan RAT dengan yang tidak melaksanakan RAT, kecil. Ya luar biasa. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Badan Dinas Koperasi. Pada sekalian, koperasi kita ini catatan kami dari Depopindah Kabupaten Cianjur ini termasuk adalah koperasi yang sangat luar biasa. Itu dibuktikan di tahun 2023 yang lalu kami mendapatkan penghargaan kemarin ini ya.
di dalam hari koperasi yang kemarin. Dan Bapak dan sekalian, di kami juga di gerakan koperasi kita ini kita jadikan sebagai sebuah lokomotif dalam rangka mengkorporasikan kegiatan usaha gerakan koperasi di Kabupaten Cianjur. Jadi nanti tugas pengurus dan pengawas serta Bapak dan Ibu sekalian, karena ini adalah koperasi itu udah koperasi tingkat unggul begitu Bapak. Alhamdulillah. Ya. Nah, jadi saya dengan pengurus dengan nanti juga pengawas dan pengelola yang lainnya kita akan discuss. Kemarin ini pengurus Pekol juga diberikan kesempatan untuk mempresentasikan di dalam para pekerja Kopimda Kabupaten Cianjur bisa mengajak gerakan koperasi untuk berkolaborasi menggalang sebuah aktivitas kegiatan usaha bersama. Seharusnya yang punya klinik itu adalah koperasi RSUD, itu cocok gitu ya, karena kan rumah sakit, Iya. ya, dokter, perawat ini yang punya komplek. Urusannya telekomunikasi, tapi usahanya juga kesehatan. Jadi ini udah nyali. Tadi ngobrol-ngobrol sedikit lagi gitu dengan kegiatan ini, sudah banyak sekali tindak lanjut dari kegiatan rakyat yang kemarin. Ada beberapa gerakan koperasi yang ingin juga bekerjasama dengan kita. Yuk, nanti kita diskusikan lagi, ya. Jadi nanti boleh saja yang nanti akan dijual oleh Kopimda, boleh saja misalnya manajemennya, ya, manajemen pengelolaan kliniknya. Tapi kalau misalnya nanti bagaimana Pak? Kami hanya punya tempatnya doang, nggak punya biaya untuk membuat kliniknya. Ya nanti kita buatnya. Kita nanti undang juga koperasi-koperasi yang lain yang punya duit Bapak dan Ibu sekalian, tapi nggak, ya usahanya masih itu saja. Ya. Jadi unik Bapak dan Ibu sekalian di Kabupaten Cianjur. Ya. Tadi alhamdulillah ya, tahun kemarin karena ini kena gempa, kemudian juga dapat supporting dari sisi permodalan dapat dari LPDP. Ya. Nah, nanti besok lusa mungkin saja gitu ya hal-hal semacam itu berangkat dari koperasi satu dengan koperasi yang lain. Tapi di Kabupaten Cianjur itu ada koperasi yang uangnya 1,3 miliar diem Pak, di bank 800 juta diem bertahun-tahun. Saya bilang, Pak, kenapa itu tidak diberdayakan? Wah Pak, itu bilang hesek. Waduh, ya nggak begitu juga kan gitu ya. Ya koperasi ini harus bisa mendapat, harus seimbang pemanfaatan permodalannya dihimpun dari anggota ini bisa bermanfaat. Nah, karena itulah nanti Bapak dan sekalian melalui Kopimda ini buatkan studi kelayakannya, nanti kita buatkan kolaborasi. Ya, jadi nanti bisa saja mau jual manajemen bisnis kliniknya, mau kegiatan fisik bangunannya, mau apanya lagi nanti kita bersama ya Bapak dan Ibu. Berikutnya Bapak itu ya, karena ada perdebatan di kaderisasi, coba dipertimbangkan dulu ya. Nah jadi hal-hal yang semacam itu dikuatkan lagi karena apa? Karena koperasi kita sudah menjadi koperasi unggul yang nanti diminta bantuannya untuk bisa menggerakkan menjadi lokomotif di dalam pengembangan bisnis koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Cianjur. Ya, nah karena itu infrastruktur di dalamnya harus disiapkan Bapak dan sekalian ya, supaya nanti manfaat kesejahteraan anggotanya itu bisa lebih banyak lagi ya Bapak dan sekalian. Kan luar biasa Bapak dan sekalian ya. Mana ada terpikir bagaimana Bapak ini mengelola usaha ya, punya sistem pengelolaan klinik. Nah pengelolaan kliniknya sekarang ini gitu ya punya nilai jual Bapak dan sekalian. Mana coba ada yang begitu? Kan luar biasa Bapak dan sekalian. Kalau ini kemudian berhasil gitu ya, nah hasilnya untuk siapa Bapak dan sekalian? Ya buat Bapak dan sekalian. Ya. Nah ini kan, makanya kenapa koperasi kita dikatakan koperasi yang unggul, karena salah satunya seperti Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian,
nanti kita diskusi banyak apa terkait dengan pengembangan kegiatan organisasi kelembagaan, bisnis, bagaimana kita membangun mengkorporasikan finansial dari kebutuhan proyek yang nanti akan kita laksanakan, dengan kita berdiskusi bersama dengan koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Cianjur. Bapak dan Ibu sekalian, itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Dan Pak Dedi selaku Ketua Koperasi punya hutang pajaknya saja 2 miliar, Pak. Wih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Yang saya sebelum di sini, sebelum di Sukabumi, itu di Sulawesi Tengah, di Palu, koperasinya saya bubarkan, sama seperti di Cianjur juga, punya anak perusahaan, punya PT-nya saya bubarkan direksinya. Jadi tetap semuanya koridor hukumnya kita pakai gitu ya, koridor hukum kita pakai karena apa? Karena ternyata tidak bisa berkembang.